Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Tentunya aku akan membahas yaitu cincin. Nah, tapi kali ini bedanya aku akan membahas pembuatan cincin yang di blender. Aku akan mengomentari atau gimana sih cara membuat bentuk atau cara-cara membuat cincin atau intinya benda apa aja lah yang bisa dibentuk melalui aplikasi Blender. Oke, kita akan nanyakan narasumber kita ke Mas Akbar yang katanya tahu ya semuanya tentang kita ketahui. Oke, kita tanya dulu ke Mas Akbar. Nah, sebenarnya nggak semua saya tahu juga, Mbak. Jadi sebenarnya saya baru ngomong. Nah, untuk yang mungkin bisa saya komentari dari desain blender ini kan gambarnya cincin ya. Jadi mungkin untuk desain daripada cincin berliannya itu sudah bagus. Dan berikutnya untuk apa saja sih yang memang bisa dicetak atau bisa dibuat dari aplikasi blender ini. Jadi nggak cuma cincin, tapi juga aplikasi blendernya itu bisa mencetak berbagai macam bentuk, termasuknya juga bisa membuat logo botol, atau mungkin desain mobil, terus baju, cincin juga bisa, ya macam-macam lah, Mbak. Oke, Mas Akbar tahu nggak sih caranya mengoperasikan blender ini? Terus caranya caranya kayak membikin atau gimana caranya lebih bagus lagi, kan itu gambar. Tentunya gambar kan akan akan dibentuk lagi jadi yang bagus. Nah, atau ada temennya mau bisa jelasin, ada Mas Rashid mau jelasin. Ini ya, jadi ini teman-teman, untuk Blender ini adalah sebuah aplikasi, yaitu pembuatan 3 dimensi dengan objek-objek yang kita inginkan. Contohnya kayak gini, kita punya nih gambar 2 dimensi, kemudian kita taruh referensi gambar tersebut ke dalam media, dan kita linkkan ke aplikasi Blender. Kemudian dari aplikasi Blender itu kita bentuk dari setiap sudut. Jadi di dalam Blender ini kita harus ketahui nih, ada 3 sudut pandang yang harus kita ketahui. Jadi sudut pandang depan, tampak depan, kemudian tampak atas, dan tampak samping. Kemudian setelah kita gabungkan antara tiga sudut tersebut, nah kemudian kita ketahui nih, oh ternyata untuk gambaran pembuatan dari 3 dimensi dari gambar yang udah kita referensikan tadi itu ternyata seperti ini. Nah makanya setelah itu kita mulai pembuatan dari objek tersebut kayak gitu. Tapi memang prosesnya memang kayak gitu, dari kita cari referensi dulu. Setelah cari referensi, minimal tuh kita punya 3 sudut pandang. Setelah kita punya 3 sudut pandang, kemudian referensi tersebut kemudian kita masukkan ke aplikasi Blender seperti itu. Oke, tadi udah dijelasin ya teman-teman. Terus kita akan tanya lagi, aplikasi Blender ini apakah cuma bisa mendesain aja atau ada kelebihannya kayak apa ya? Contohnya kita membuat logo tentunya bisa atau tidak ya Mas Akbar? Untuk aplikasi blendernya sendiri, mungkin kalau untuk membuat logo itu menurut saya nggak bisa, karena ini adalah aplikasi Blender ini adalah untuk membuat barang yang basisnya itu 3 dimensi, bukan untuk membuat logo. Jadi begitu, Mbak Putri. Oke, jadi teman-teman, aplikasi ini nggak bisa buat logo ternyata ya. Maksudnya kayak kita inginkan kayak mau bikin apa atau apa, ternyata nggak bisa ya. Kita tanya lagi tentang aplikasi Blender ini. Di sini itu kegunaannya, terus di dalamnya ini selain membuat atau membuat dimensi atau 3 dimensi ke proses berikutnya, itu bisa buat apa aja gitu. Selain itu pasti ada kegunaannya kan selain itu, atau ada fungsi lainnya. Bisa dijelaskan Mas Akbar atau temennya Mas Rashid? Coba, Mbak. Ini Jadi gini ya, untuk
aplikasi Blender itu kita bisa membuat objek yang sudah saya kasih tahu tadi, itu kan objek 2 dimensi. Kemudian kita taruh di dalam Blender, dan di dalam Blender tersebut kita bisa menyimpannya dalam bentuk 3 dimensi maupun menyimpan dengan bentuk 2 dimensi. Ada lagi nih, kalau kita pengen objek kita itu bisa bergerak, kita bisa menggunakan ekspor di dalam media file tersebut, ya kan? Kita ekspor dan kita jadikan sebuah video, mungkin itu. Oke, teman-teman sekarang udah paham ya yang dijelaskan Mas Akbar sama Mas Rashid. Oke, sekian dari itu. Makasih ya, kalau ada yang dengar atau mungkin kurang paham bisa tanyakan langsung aja komentar gitu ya. Makasih.